Ekonomi, Jerman dengan Tiongkok itu sangat besar ya. Mhm. Jadi, diperlukan juga menurut saya suatu dialog yang rutin begitu ya, di antara dua negara yang memang punya ketergantungan ekonomi yang besar. Memang ada satu, analisa yang berkembang tidak hanya di Eropa tapi juga di, Asia yang mengatakan bahwa terjadi atau diinginkan suatu decoupling begitu antara ekonomi Tiongkok dan ekonomi Amerika Serikat karena persaingan geopolitik begitu ya. Tapi kalau kita lihat angkanya begitu, itu argumentasi ini tidak terlalu meyakinkan karena, tahun ini dan tahun lalu ekspor produk mesin-mesin, pertanian Amerika Serikat ke Tiongkok itu $44 billion. Ekspor dari produk-produk IT Amerika Serikat ke Tiongkok itu $36 billion. Jadi ini ada gap ini antara retorik di media dan antara, the real situation di dalam perdagangan, begitu. Jadi, saya rasa kita harus melihat secara jernih, hal-hal apa yang bisa kita kerjasamakan dengan berbagai negara, dan apa yang memang tidak bisa dikerjasamakan, begitu. Saya rasa dalam konteks inilah mungkin pemerintah Jerman mengambil posisi bahwa untuk hal-hal yang sifatnya, serius dari sisi HAM misalnya, atau dari sisi IPR, atau dari sisi investasi yang strategis, mereka punya satu posisi sendiri, tapi di sisi lain dari sisi, perdagangan mungkin mereka memiliki posisi yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Mhm. Nah yang penting sebenarnya bagi Indonesia, bagi kita begitu ya, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita mengambil, positioning begitu. Nah, saya dalam berbagai pertemuan di, Jerman, terbuka ataupun tertutup termasuk dengan media, dalam berbagai wawancara saya sampaikan bahwa, Jerman memerlukan diversifikasi, partner dari, Jerman dalam ekspor impor dan berinvestasi begitu, di kawasan Asia tentunya. Dan, kita meminta agar industri Jerman juga melakukan diversifikasi untuk investasi baru itu tidak di Asia Timur misalnya, tapi di Indonesia, di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia begitu. Jadi nanti ada satu, security ya, keamanan bagi Jerman untuk supply chain misalnya. Persoalan dengan Tiongkok kan bukan hanya soal ideologi, tapi juga soal supply chain. Tiongkok mempunyai kebijakan zero COVID policy. Akibatnya ada beberapa produk yang tidak bisa dikirim ke, Jerman. Nah, itu bisa menjadi satu faktor di mana investasi Jerman bisa didiversifikasikan ke Indonesia. Kita baru memfasilitasi industri alat kesehatan Jerman yang akan melakukan investasi di Indonesia. Ada beberapa pilihan dan beberapa negara, sekarang mengerucut ke Indonesia dan mengerucut lokasinya apakah di Kerawang, apakah di Kendal, apakah di Batang. Jadi kita harapkan, ini bisa, berjalan dengan baik. Juga, investasi di bidang semikonduktor. Kita sudah, juga bekerja dengan Infineon, perusahaan semikonduktor di Jerman yang juga ada operasi di Indonesia yang mereka sepakat untuk meningkatkan produksi mereka dari 20 juta semikonduktor per minggu menjadi lebih dari 100 juta per minggu. Jadi kita harus memposisikan diri kita dalam konteks persaingan geopolitik global ini untuk kepentingan nasional. Dan saya melihat pentingnya negara-negara ini melakukan diversifikasi industri mereka di kita.